waduh apa ya kelebihanku ya, kok rasanya nggak ono ya. Malah adanya milih gini, ya orang lain yang lebih tahu loh, bisa melihat kita kelebihannya apa, kan konyol banget loh. Tapi pada saat kita tanya apa 5 kelemahanmu, cepat loh, tos. Nah ini loh, kelemahan kita di sini. Bagaimana kita bisa menang di pulverisasi kalau kita ini aja kita nggak bisa gitu. Nah, UMI yang jelas. Nah, saya kasih data ya. Saya ini bukan seorang motivator kan. Saya ini seorang data. Saya ini orang konten, ya dosen, ya biasa angka. Ini data. Ini monyet ini, teman kita ini yang lucu ini ya. Ini dia punya 10 miliar sel otak aktif. Lihat ya, apa yang dia bisa lakukan. Loh. Ya. Ada videonya. Bisa belajar mengenai manusia gitu. Dia belajar mengenai manusia gitu. Bisa foto lagi ya. Freeze di sini ya. Ya, hebat ya. Ini cuma 10 miliar aja loh. Sebenarnya kita itu sama seperti si Pansi itu loh. Ada yang tahu kenapa? Sekarang saya tanya, si Pansi itu bisa hebat kayak gitu itu kenapa sih? Pelatih sama siapa? Pelatihnya, iya. Kita di Indonesia itu sama seperti si Pansi ini loh. Ada yang tahu kenapa? Karena kita ini agent, nurut sama leader. Si Pansi ini cuma bodoh nurut tok loh sebenarnya. Betul ya? Si Pansi ini cuma repetisi aja loh dia. Betul ya? Jadi kalau kita lihat di anak kita waktu kecil itu kan juga ada apa? Yang monyet itu apa namanya? Yang kelilingan itu. Topeng monyet. Itu kan diajarinya cuma karena repetisi aja sih. Sebenarnya loh ya. Iya kan?
diajari hal yang sama berulang-ulang gitu aja dong. Akhirnya bisa sepinter itu. Ini kan sama juga sebenarnya. Lah, terus apa bedanya kita sama si Pansi ini? Sama loh. Kita nalar ya gampang-gampangan ya. 10 miliar kan tadi kan? Bondo repetisi sehebat ini. Betul ya? Nah, bagaimana kita dengan manusia? Kita lihat, manusia ini berapa sih sel aktif otaknya? Loh, lihat ya. 10 miliar loh bisa foto, iya. Loh, dia belajar manusia loh. Orang ini mau ngerti manusia ini apa ya? Nah, lihat ya, manusia ini berapa? Lihat loh, kita punya 1 triliun sel otak loh. 1 triliun loh. So, teman-teman ya, waktu saya tahu data ini ya, saya tuh tercengang dan saya merasa gini, iya ya, Tuhan itu karena begitu besarnya ya kasih Allah pada manusia. Tuhan itu sebenarnya enggak, kita lahir procok di dunia ini ya, itu bukan berarti kayak Tuhan itu enggak kasih bondo apa-apa loh. Sebenarnya Tuhan itu sudah kasih kita bondo 1 triliun. 10 miliar aja bisa jadi si Pansi yang sehebat itu. Kita ini dibondoi 1 triliun loh. 1 triliun loh teman-teman. Ingat ya, waktu kita kecil, kalau kita ingat ya, usia 4 sampai 6 gitu ya, kalau ditanyain sama siapapun ya, cita-cita apa? Kita itu pede, nyoblos aja loh, jadi presiden, iya kan? Jadi astronot, gitu kan? Tapi kenapa pada saat kita dewasa, kita itu menjadi orang yang tanda kutip realistis? Why? Something wrong kan dengan diri kita. Apa yang terjadi dengan diri kita sehingga kita bisa berubah? Lihat, kita sejak lahir, kita itu DNA-nya DNA pemenang loh. Bayangin, kita ini 1 dibanding ratusan juta sperma yang lain loh. So teman-teman, kita itu DNA-nya sudah DNA pemenang loh. Kita lahir procok itu, kita itu seorang pemenang loh. Tapi kenapa? Apa yang terjadi dengan kita orang dewasa pada saat kita besar? Ini loh yang terjadi. Program yang terjadi dari kita itu sama seperti komputer, banyak virusnya. Kita ini banyak virusnya. Contoh paling gampang ya, Anda amati aja di masyarakat, sinetron itu laku ya, iya kan? Kenapa? Karena 90% itu memang negatif masyarakat Indonesia. 90% itu memang negatif, makanya sinetron itu laku. Coba lihat Anda kalau program-program yang bermutu malah enggak laku loh. Malah rate-nya enggak bagus loh. Sama seperti gini, perumpamannya gini. Emas itu minoritas. Iya kan? Lempung mayoritas. Betul ya? Emas tak lempar ke lempung, tetap dia emas. Tetap dia minoritas. Lempung tak lempar ke emas, ya tetap dia lempung. So teman-teman, apa yang terjadi dari kita? Ya, kita terinfek banyak virus. Paling sederhana gini, jika kita melihat ada orang yang berhasil di depan ini, kayak di Pro misalnya, ada yang dapat Star Club, ada yang promosi gitu ya, naik panggung gitu ya. Cara ngeceknya gampang kok. Kita ini virusnya banyak apa enggak, itu cara ngeceknya gampang. Coba cek ya. Waktu kita melihat ada orang sukses, kata-kata dalam diri itu yang keluar apa? Yang pertama, apakah yang keluar gini? Lah ya iyalah, Kado itu orangnya pinter kok. Sejak SMA lo pinter. Kumpulannya itu lo banyak. Pantas aja lah dia berhasil. Aku kan gak ada teman. Aku kan gak pinter. Atau yang kedua, waduh Kado bisa ya. Kamu ini tak lihat sih makan apa sih? Makan beli kamu enggak sih? Makan nasi ya. Makan beli enggak bisa tak tiru enggak Bu ya kan? Si makan nasi berarti bisa tak tiru. Nah, itu mana yang keluar dalam diri Anda? Kalau yang pertama,
So teman-teman bertobatlah. Virusnya banyak, harus diinstal. Persis kayak komputer. Ya apa caranya? Diri manusia ini ada dua serigala. Serigala baik, serigala jahat. Gimana caranya serigala baik menang? Gampang. Serigala baiknya kasih orang makan, serigala jahatnya tidak usah dikasih makan, mati serigala jahat. Caranya apa? Gampang. Waktu kita jadi agent, saya alami nih waktu awal-awal sama Bu Elizabeth. Saya duduknya waktu itu sebenarnya ya lingkungan saya tidak terlalu bagus loh waktu itu. Saya duduknya dengan agent ini tidak ada closing-nya. Tanya, closing-nya minggu ini? Dan Pak, wangil saya gitu. Ekonomi susah. Gak di PHK ya, untung loh. Aku anggap, pantes aku gak closing. Iya dong? Habis itu saya berangkat ke Surabaya, dipanggil sama Pak Wibi, suruh ikut di Surabaya. Surabaya lain. Di sana ada Jack Bandrio, ada Hendri Sujana gitu kan. M3 itu closingannya besar-besar itu. Saya lihat, ngeri. Saya duduk di sebelahnya orang-orang startup gitu, tanya, closing berapa hari ini? 2 juta per bulan. Kan saya jadi orang aneh. Aku gak ada closingan nih. Minggu depan ikut lagi. Closing berapa? 4 juta. Aku gak ada closingan. Kan jadi orang aneh lagi gitu. Sampai keempat kan jadi orang, aku ini harus berubah. Aku ini aneh loh. Nanggap ya? Itu sama seperti itu. Artinya apa? Serigala baik yang tak kasih makan terus. Baca buku. Betul loh itu. Tadi pointer apa? Ya, itu 10 menit. Keren itu. Saya lihat itu keren. Saya lihat ya, kelemahan orang-orang pro itu ya umum lah, bukan hanya pro ya. Saya lihat kelemahannya gini. Setelah lulus kuliah nggak pernah belajar. Saya kewalik loh. Tanya aja sini, teman SMP. Tanya. Saya tuh setiap SMP itu loh, nuang kali apa? Sampai ada guru biologi, sampai sekarang saya ingat ya. Setiap kali dia masuk ini, Rio keluar. Kalau Rio udah keluar, aku udah ngajar. Bayang loh, setiap kali masuk, saya suruh keluar. Aku bisa gak naik loh aku ini. Ulangan gak melok. Bener masuk disuruh keluar gitu. Saya itu ya dari SD sampai kuliah gak pernah belajar. Sungguh gak pernah belajar. Malah justru setelah lulus, saya belajar. Ya balik, karena saya dulu waktu sekolah itu gak paham gitu loh. Ini relasinya antara saya belajar sama dapat duit itu gimana? Saya gak dapat relasinya gitu loh. Males. Loh sekarang, jelas toh. Kalau saya belajar mengenai leadership, saya punya tim, kan gitu ya. Belajar teamwork Maxwell, saya punya tim, duit lagi ya kan. Belajar cara closing ya duit. Karena ini jelas hubungannya sama duit, saya belajar. Loh malah yang terjadi saya lihat loh ya, kebalik. Yang dulu pinter-pinter itu, setelah lulus terus gak pernah belajar. Saya kebalik. Anda kalau ke rumah saya, buku saya itu, saya punya perpustakaan sendiri sampai. Setiap hari saya baca buku. Lihat ini. Virus, program, sama seperti komputer. Ini adalah program yang baik. Saya bisa sukses. Nah, ini kaki-kaki fondasi program yang terbentuk yang positif. Jadi pada saat saya di November 2014 saya mencapai 250 juta api, saya dapat Only Club. Saya pertama kali yang ke luar negeri. Saya ketemu di sana, saya sampai WA sama Pak Wibi gini. Gila yo. Only Club keren loh. Auranya, gila. Pak Wibi kan pinter ngompori kan. Dia bilang, masih Only Club itu, belum Start Club. Dia bilang gitu. Pinter kan ngomporinya. Aku bilang, ya, aku pingin. Nah ini, jadi pada saat saya nyampe waktu November 250 juta, ya untuk agent baru itu ya bagus gitu loh. Nah itu apa yang terjadi? Nah itu kan, nah istilahnya ya startup inilah omset. Akhirnya satu meja ini, kaki ini terbentuk, iya kan? Terus kan akhirnya promosi promosi. Terus leader bilang ya kan Pak Wibi pun jarang muji kan, kalau kadang-kadang di marketingnya di kantor kan dia mesti muji gitu kan. Orang ini 1 bulan saja di Pro
berhasil, waduh, berbunga-bunga juga sih ya. Ya ini kata leader, iya kan? Terus apa lagi? Kata teman, ya itu kayak teman bilang, enak ya, 1 bulan sudah bisa berhasil. Nah akhirnya fondasi ini terbentuk. Saya ingat ya, salah satu kejadian yang sampai sekarang itu bagi saya sampai legenda. Zaman saya agent, itu kan kita tidak pernah ngurus agent, iya kan? Yang ngurus kan leader. Nah saya ingat saya itu ada agent namanya Agus. Agent saya itu di Surabaya, jadi yang handle Pak Wibi. Setelah meeting tim, itu kita kan campur di luar gitu. Nah Pak Wibi itu bilang sama agent saya gini, Gus, nonton tukang becak ini. Iya bu, apa? Kamu udah kayak tukang becak ya? Begitu loh. Terus si agentku tuh bilang gini, kok bisa bro? Tanya orang tukang becak itu, cak, pengen dia apa gak cak? Jawabannya apa Gus kira-kira? Pengen bu. Iya lah. Terus Pak Wibi bilang gini, lah kamu tak tanyain pengen dia apa gak? Jawabannya apa Gus? Pengen bu. Terus tonton tukang becak itu, pengen tapi perbuatannya apa? Tiduran bu. Terus tak tanyain, perbuatanmu kamu praktek belum? Enggak loh, lewat persis tukang becak itu. Sejak saat itu, agent saya ini mutabir. Mundur tanpa berita. Saya WA nggak dijawab, Pak telepon nggak diangkat. Saya bingung. Apa hari ini? Kena penyakit apa hari ini kan nggak ngerti. Saya sama anak ini rotok berjodoh gitu. Saya itu kan orang Malang, ke Surabaya itu jarang. Waktu ke Surabaya ke Pasar Atom. Pasar Atom itu kan neraka bagi para pria ya kan. Lebih jarang lagi kan. Loh anak ini ya juga pria sama seperti saya ya, itu kan neraka juga bagi dia kan. Loh ketemu di Pasar Atom. Ketemu di Pasar Atom langsung tak tangkep anak ini. Ayo, ojo lari kamu. Tak tanya, apa kamu ini? Terus dia cerita dengan nelangsanya itu tadi ya. Saya tuh guyu tuh sampai mulus saya tuh. Tapi ya cerita itu nampar saya juga sebenarnya. Maksud saya gini, sebenarnya kita itu sama loh mindsetnya. Maksudnya gini loh, kita itu kan nggak ada loh yang nggak kepincut gitu, nggak ada, betul ya. Tapi beneran loh, perbuatan kita itu nggak sinkron sebenarnya. Nah nggak ya? Ibarat ya kita ini kepingin anggur, loh tapi kita ini namanya keres, loh kan nggak katuk gitu loh ya. Saya waktu pikirnya gitu, sebenarnya itu nampar saya juga gitu. Maksud saya, iya ya, orang berhasil itu, orang kaya itu kan sebenarnya ada jejak yang bisa diikuti gitu. Tapi kita nggak mau, maunya so gini tok, tapi nggak mau ngikuti jejaknya, kan gendeng dong sebenarnya. Saya sampai waktu itu ngobrol sama agent saya itu, ya dia ada benernya juga loh. Ada 2 pekerjaan yang sangat mudah dan uang banyak, cuma 2, seks sama obat bius. Seks pun sekarang sulit loh. 80 juta ya ketangkap sekarang. Iya, nggak gampang juga ternyata seks itu sekarang. Iya kan? So teman-teman, dari cerita ini itu sebenarnya ya ada something wrong dengan mindset kita. Lagi-lagi istilahnya itu software kita itu problem. Nah software kita ya bener loh, pasti bener jadinya. Nah ini loh. Iya, nggak mau. Yang membuat kapal Titanic itu tenggelam itu bukan gunung es yang di atasnya, tapi gunung es yang bawahnya. Apa sih pikiran bawah sadar dan sadar? Saya jelasinnya gini gampangnya. Pikiran bawah sadar gini. Saya sebut ya langsung ya. Deterjen. Nah, rinso, clean, iya. Pompa air. Air mineral. Itu pikiran bawah sadar. Artinya apa? Sudah refleks. Dan pada saat pikiran sadar dan bawah sadar ini tumpuk, yang menang selalu bawah sadar. Nah, perumpamaannya gampangnya gini. Garbage in, garbage out. Sampah masuk ya sampah yang keluar.
vitamin in, ya vitamin out. So, Anda tahu ini sekarang, tahu serigala baik dan jahat. Apa yang ingin Anda isi dalam diri Anda, itu pilihan Anda. Ada satu cerita ya, ada satu orang itu dia terkunci di kontainer apa? Frozen. Nah, dia terkunci, besoknya ditemukan dia meninggal. Nah, dia sempat nulis surat wasiat. Dia bilang gini, semakin lama semakin dingin. Sebentar lagi aku akan mati. Mati kedinginan. Dan memang meninggalnya memang kedinginan. Karena di otopsi hasilnya ya memang dia karena kedinginan. Dan ternyata frozen kontainernya itu dalam keadaan off. Bayangin. Lalu siapa yang membuat orang ini meninggal? Ya dirinya sendiri. So kita ini mau jadi vitamin, mau jadi garbage, itu benar-benar kita yang pilih. Ada satu cerita lagi di Korea Selatan, itu sering terjadi gempa. Jadi tim rescue ini cari mama yang masih hidup, terdengar suara tangisan bayi. Dicari, dibuka bongkahan bangunan ini, ditemukan seorang ibu itu gendong bayinya. Dan gara-gara dibekap sama si ibu, si bayi ini masih hidup. Si dokter itu tidak bisa menjelaskan secara nalar manusia kenapa badan ibu ini tidak pecah, karena ditumpuki bangunan yang bertonton di atasnya. Kenapa dia bisa hidup? Ya karena dia sayang sama anaknya. So teman-teman, dengan kejadian ini kayak cerita tadi, Frozen yang mati di dalam ibu, agent, ada kumpul agent yang bagus atau agent yang jelek, itu semua membuktikan bahwa itu akan membentuk pikiran bawah sadar dan sadar. Dengan mengetahui rahasia ini, so pilihlah yang vitamin saja. Kumpul dengan agent yang bagus, baca buku bagus, berdoa, berbuat baik, tanamkan hal baik, maka kamu akan dapat yang baik. Anda nabur baik, ya nuai baik. Anda nabur badai, ya dapatnya badai. Nah, ini akan lebih menjelaskan lagi videonya, Pak. Oh no, videonya. No! 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 Jelas ya dari video itu ya. Program apa yang Anda install bagi diri Anda sendiri, itulah gambaran hidup kita hari ini. So bagi saya gini loh, waktu saya jadi agent duduk seperti kita hari ini ya, saya paling senang tuh lihat Sunday Punch naik dulu. Karena ya terutama Sunday Punch-nya Pak Pipi ya, karena kita sama-sama nakalnya dulu ya istilahnya. Orang ini kok bisa jadi kayak gini, ya apa sih gitu. Iya kan? Saya kalau lihat Sunday Punch itu saya melihat waktu saya duduk lihat Sunday Punch, terus saya ingat ya waktu nyanyi Biar Number One. Saya ingat waktu saya ikut M3 gini waktu Trasti awal-awal Malang itu. Saya itu kepingin di situ gitu. Sungguhan ya, waktu saya duduk nyanyi gitu ya. Saya tipikal bukan orang tipikal yang Yesus pengebu-ngebu, enggak. Saya ini tipikal orang yang diam. Tapi waktu saya nyanyi We Are Number One itu ya, saya tuh terenyuh. Saya kepingin dulu di sana. Kepingin saya ke sana.
Maksudnya saya bukan tidak kepingin jadi penonton, saya kepingin jadi di situ. Dan pada saat saya melihat Sunday Paris Pak Wibi, saya mikir gini aja loh. Kita ini ya, istilahnya kita lah hari ini lah, umur berapa sih misalnya? Umur 40 lah misalnya. Umur ada yang 40, 35, 20, masing-masing punya umurnya sendiri. Saya cuma mikir gini aja. Ya saya anggap kita yang lalu, kita do nothing. Terus kita syukuri aja. Kita syukuri apa yang kita sudah jalani hari ini, meskipun ya maybe kita do nothing gitu. Tapi saya cuma punya bayangan gini aja. 5 tahun dari sekarang, saya mau melukis kehidupan saya ini seindah apa sih? Bayangan saya itu ibarat ini adalah kain putih. Saya mau gambar indah, gambaran hidup saya itu seperti apa? Saya yang gambar. Di situ ada saya, ya tentu saja ada istri saya, ada anak saya. Saya mau gambarnya apa sih? Dan itu kejadian juga. Sandipan saya itu persis 5 tahun dari waktu saya jadi itu. Ya wis itu lukisan yang saya gambarkan. Dan sampai hari ini pun waktu saya lihat sandipan saya itu, sekarang saya mau gambar apa lagi ya 5 tahun dari sekarang. So teman-teman, sekali lagi, begitu besarnya kasih Allah pada kita. Kita itu sebenarnya sudah dikasih semua modal. 1 triliun sel otak. Kita lahir procot, satu pemenang di antara ratusan juta. Program kita sendiri yang pilih. Anda mau jadi garbage, jadi garbage. Anda mau jadi vitamin, jadi vitamin. Anda yang pilih, Anda yang tentukan sendiri. Karena begitu besarnya cinta Allah pada kita. Kita itu sudah dikasih semua loh, untuk kita ini bisa berhasil. Nah, yang terakhir adalah konsep diri. Maksudnya konsep diri itu apa? Contoh seperti kita bangun rumah. Nah, bangun fondasi ya. Nah, kira-kira untuk rumah yang sekecil ini, apa butuh fondasi? Enggak ya. Sekecil ini enggak butuh. Ini? Nah, sudah mulai ya. Ini? Nah, apalagi? Iya kan? Nah, saya ingat waktu yang seperti yang cerita saya 2014 yang waktu saya pertama kali awal jadi agent 250 juta. Orang bilang ke saya, enak ya, sak bulan kok. Orang itu selalu melihat bangunan di atasnya nih. Selalu kan begitu. Iya kan? Dia enggak lihat loh dasarnya ini. Dia enggak lihat loh. Saya sempat hampir mandek itu dia enggak lihat loh. Dan dia enggak lihat loh. Saya setiap hari belajar loh. Pak Ali itu sama Pak Wibi kan ada sampai saya Pak Wibi dulu di trust itu kan ada formatnya, ada dengar suara, ada gambar, ada teks, ada video. Pak Wibi semua yang buat. Saya belajar semua loh, setiap hari loh. Sampai anak saya yang paling besar itu sampai hafal, tapi dia bilang gini, aduh Pi, Pak Ali sakno nih sih Pi, stroke jantung. Kadang-kadang saya latihan terus kan, latihan ngomong. Orang kan nggak lihat. Dan pada saat saya ingat banget waktu itu ada speaker Sapa, itu dia ngasih referensi buku. Dia ini jago selling, ngasih referensi buku, tak catat sampai tak cari ke Gramedia, nggak ono. Ini buku lama. Kamu tahu aku nyari mana? Di buku Loak, pasar Loak. Cari aku cari yang ini. Dapat. Dan memang bagus bukunya. Saya nggak ingat bukunya buku apa itu. Tapi saya masih ada. Saya baca bisa-bisa. Karena apa? Jujur ya, saya ini bosan hidup itu pas. Saya dari dulu sebelum pro ya, itu kontraktor saya di kerjaannya. Tahu kontraktor? Kontrak sini. Kamu tahu ya, perabotan rumah saya paling favorit itu merek Napoli. Tahu kenapa? Pertama murah, ya. Kedua ringan. Ketiga bawahnya ada rodanya. Artinya apa? 2 tahun sekali saya itu pindah. Jadi seluruh perabotan saya itu perabotan yang siap pindah semua loh.
Saya setiap 2 tahun itu siap pindah. Jika ini sudah mahal, pindah. Pada satu titik, saya itu jenuh pindah. Justru dia jenuh pindah itu. Dan saya itu merasa gini, waktu anak saya ini sudah mulai masuk SD, sudah mau hampir masuk SD waktu itu, saya cuma mikir gini tuh, aduh ini, saya merasa enggak tenang ya. Maksud saya gini, anak saya ini mau masuk SD, tapi gara-gara bapaknya ini males, gara-gara bapaknya ini enggak mau keluar dari comfort zone, yang jadi korban anak. Artinya apa? Anak saya tuh enggak bisa sekolah di sekolah internasional. Gara-gara apa? Bapaknya males. Bapak ini comfort zone. Dan setiap kali saya itu di MOG, di mallnya di Malang, saya paling khawatir tuh lewat Kids Station. Saya paling khawatir, kenapa? Pasti minta mainan. Iya. Dan saya selalu baunya apa? Loh, kan sudah punya. Iya kan? Malah lebih gendeng lagi kalau bujunya enggak dijual. Gila nih bujunya. Tapi gara-gara apa? Enggak punya duit. Loh, apakah waktu saya jadi karyawan itu berkekurang? Enggak. Karyawan bagus. Saya tak bilang karyawan jelek, bagus untuk bertahan hidup. Kalau Anda jadi karyawan, enggak usah tunggu usia 55. Anda sekarang usia berapa? 35. Enggak usah tunggu 55. Hidup Anda akan pancet. Saya ini 4 bersaudara. Keluarga saya ini pinter-pinter. Semua direktur keuangan. Suatu kali saya tanya ke mereka, gajimu ki piro sih? Tahu berapa? 35. Nah 35 aja sih. Tanya Pak Nyoto. Tanya Pak Kandung. Tanya Bu Elizabeth. 35 kan cacur deh. Anda startup 2 kali aja sudah nyampe loh. Loh, ini jadi direktur keuangan itu nempuhnya berapa tahun loh. Dan berapa kursi yang direbut? Nggak ada, kan cuma 1. Nah, problemnya adalah banyak orang yang nggak suka di sininya. Kepinginnya langsung ini, tanpa ini gitu loh. Nggak usah belajar, nggak usah ikut seminar, iya kan? Nggak usah ikut training, nggak usah konsul leader, tapi langsung sukses. Semua seperti itu kan? Sama seperti kita saya Agus tadi loh. Apakah itu mungkin bisa? Loh, mungkin. Oke. Tapi yang terjadi apa? Ini loh yang terjadi. Loh, gelondong akhirnya. Kan banyak kan kita dengar ada satu orang PC omset 2 miliar. Tahun depannya gimana? No. Push. Karena apa? Ya karena yang di closing itu ring satunya dia semua habis. Habis itu ya apa? Ya enggak ada skill kok. Ya sudah selesai. Kan semuanya push pricing terus ya Pak? Hilang. Nah orang seperti Pak Kambo, Bu Elizabeth, Pak Nyoto gitu, itu sudah legend. Kenapa? Mereka ini sudah berapa tahun di dunia industri ini. So mereka proven, mereka sudah bangun fondasinya dengan benar. Bagi saya seperti Pak Wibi, Pak Kambo, kemarin saya ngisi di MRT Malang Pak Hendribu, mereka legend. Mereka sudah 10 tahun ke atas di industri ini. Dan mereka tetap stay di sini. Artinya apa? Mereka pasti sudah benar bangun fondasinya. Loh, gelondong. Iya kan? Bagaimana menunggang fondasi sukses? Nah, sama seperti hukum alam. Kita tidak bisa ngelawan hukum alam loh. Dari kecil berkembang, dan kokoh. Kita karpet bisa enggak? Ya bisa. Ya gelondongnya tadi mau. Nah, fondasi sukses itu apa? Nah, ini boleh ada catat. Jadi ya, ini adalah survei yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley. Dia itu ingin melakukan riset. Orang kaya di Amerika itu penyebabnya apa sih? Dia melakukan riset di bukunya The Millionaire Mind. Ayo kita bicara sama-sama ya. 1, bersikap jujur kepada semua orang, mempunyai disiplin yang baik, pintar bergaul, mempunyai pasangan hidup yang mendukung, bekerja lebih keras dari orang lain,
karir dan bisnis, memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan kuat, memiliki semangat kepribadian yang sangat kompetitif, mengatur hidup dengan sangat baik, memiliki kemampuan untuk menjual ide atau produk, melakukan investasi dengan bijaksana, melihat peluang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, menjadi bos atas diri sendiri, berani mengambil resiko keuangan bila memberikan hasil yang baik, memiliki mentor yang baik. Anda lihat ya, 1 sampai 15, apakah ada hubungannya dengan IQ? Ada. Semua ini emotional quotient semua. Kita lihat, IQ itu nomor berapa sih? Loh, baru 21. Superior. Superior itu skor 120 sampai 130. Masuk sekolah top 23. Lulus dengan IP 4 itu loh. Nomor 30. So teman-teman, waktu saya baca data ini, saya sadar, oh pantas ya, di Pro ini background apapun ada. Wes, mau cari apa? Sales pipa. Apa? Beautician. Tukang bakso. OB. Atlet, ibu rumah tangga. Ada semua. Kenapa? Ya saya baca ini. Dan saya waktu baca ini, saya sadar, iya ya, Tuhan itu adil. Kalau faktor sukses itu adalah pinter, loh kan gak adil. Si gak pinter ya apa? Kan sakno. Iya kan? Kan gak adil. Lah, artinya apa? Betul kan kata saya? Teknik itu 10%, 90% itu psikis kita, konsep diri kita. Nih, faktor sukses itu 90% psikologis, 10% teknis. Betulin psikologisnya orang, mungkin sampai orang ini mati aja belum tentu bener. Virusnya ini dia yang sudah kadung macet, itu nggak bisa lepas. Sampai meninggal belum tentu beres loh. Tapi kalau untuk belajar PPH plus saja, kan gampang sih. Ikut sehari, 2 hari, 3 hari sudah selesai. Tapi kenapa kita tidak bisa berhasil? Meskipun secara teknik kita sudah menguasai PPH plus. Ya bukan di teknik masalahnya, di konsep diri nih. Maksudnya apa sih konsep diri ini? Konsep diri adalah merasa layak sukses. Merasa diri kita itu layak. Merasa diri kita ini layak punya kehidupan yang lebih baik. Jadi titik poinnya, kalau saya flashback, pada saat saya merasa jenuh ya, saya jenuh hidup pas. Jadi waktu saya jadi karyawan, apakah saya berkurang? Enggak. Tapi hidup pas. Anak mau mainan, mikir. Duit tak sampai ini sampai akhir bulan. Kontrak sana, kontrak sini. Akhirnya saya ini jenuh. Saya ingin berubah. Saya layak punya kehidupan yang lebih baik. Anak saya layak punya kehidupan yang lebih baik. Istri saya layak punya kehidupan yang lebih baik. Akhirnya saya mati-matian bekerja. Saya naik motor dari Malang, Surabaya, Surabaya, Malang. Saya zaman agent ya, sering digarai sama Pak Wibi loh. Tas saya ini memang dari dulu besar gini. Tapi kalau dulu isinya apa? Laptop, printer, scan, SPAJ, lengkap, siap jualan. Jadi waktu saya ikut entry kalau di Surabaya itu sama teman-teman itu ditarik tas saya. Iki isinya apa sih? Kayak tas Doraemon aja. Saya naik motor loh. Saya suatu kali ya pernah hampir mati naik motor. Itu perjalanan dari Malang ke Dampit itu. Dan itu blessing. Waktu itu kosong, jalan itu kosong. Saya lagi ngambil sepeda motor karena kosong, kecepatan saya itu waktu itu 85. Saya waktu itu beli motor laki memang supaya saya Malang Surabaya itu bisa cepat gitu. Saya kecepatan 85, ya biasa orang Indonesia ini kalau nyetir kan ngawur. Ini tiba-tiba pindah jalur itu nggak lihat spion. Loh saya itu kan ngambil kan, no bro, tak biarin aja, tak tobrokan aja. Saya pindah jalur di sebelah. Ini jalan utama provinsi.
kok kosong sebelah kanan. Itu blessing. Saya pindah, lepas loh dari sepeda motor, lepas, pindah ke jalur sebelah. Karena apa ya? Ini jalan provinsi, kok kosong loh. Itu bener-bener amazing loh, itu grace itu. Saya sampai, waduh, itu kalau ada truk mati saya. Saya perjalanan mau Surabaya, saya ingat hujan, orang itu sampai jarak pandang sini-sini enggak kelihatan. Saya beli jas hujan itu sampai rangkap 2. Saya beli harga 300.000 ya. Baju celana bagus. Sama ke Kelawar untuk kita saya. Dan setiap kali ke Surabaya, saya selalu ke mall dulu, bukan untuk shopping, cuci muka, ganti baju. Baju ini kan bau solar semua ya, ganti baju. Waktu hujan itu basah semuanya. Saya sampai heran, kenapa ya kok basah? Padahal saya sampai double. Hujannya saking derasnya. Sepeda motor saya laki itu kan gini, kan dalam gini, itu kecambang, masuk di celana saya, basah semua. Sampai saya itu, ya lagi-lagi pernah melo. Kita pasti pernah lah alami gitu. Kita pasti ngalamin, aduh cik soro nih, saya duit cik soro nih sih. Sampai harus kayak gini tak. Tapi teman-teman ingat, itu bisa jadi story kita waktu kita berhasil nanti. Itu kita benar-benar waktu jadi leader, kita bisa merasain perjuangan agent itu gimana gitu. Nah, ini video saya yang terakhir ya. Ini Noam. Her personality, her beauty, and just the way she carries herself. The two got married, and like a lot of young couples, Barb and Mark began thinking about raising a family. But would Barb be able to handle all the responsibilities that come with raising a child? I had a lot of concerns. I knew I could take care of them. I mean, I spent most of my teenage years babysitting other people's kids, so I knew I could. But I had never really taken care of a newborn and 24/7. You know, it's rough. Did that tickle? There's nothing rough about this amazing young mom. She uses her incredible dexterity to handle the most delicate tasks with tender, loving care. I can pretty much do anything, just about anything with my feet that you can do with your hands. And while Barb doesn't have time to dwell on her differences, most people can't seem to get over them. Even a night at the movies can turn into a challenge. I get some strange reactions. Went to the movies and handed my ticket to the guy, and he didn't want to take it. He didn't want to touch my foot. Barb has tried prosthetic arms, but found that they only get in her way. And while she's comfortable without them, there are special considerations when using your feet, like hands. If I'm going to be walking around outside and then I'm going to eat, of course I'm going to go wash my feet first. And now, with taking care of her family and running a small business from home, Barb is busier than ever. And with all the incredible things that she can do, what's most remarkable is the fact that she's never once thought of giving up. I would just like to encourage other people. If there's a will, there's a way. You don't have to sit on your desk and feel sorry for yourself. You can get out there and make something of yourself and live a full life just like anyone else. Ya, itu video saya yang terakhir ya. 我们现在是孤军奋战，
没有盟军的支援，要想取胜，可以说 Nah, menurut teman-teman, hal yang dilakukan oleh ibu tadi ini masuk akal apa enggak ya? Enggak masuk akal ya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ya si ibu ini bisa menolak ini? Menurut teman-teman kenapa? Terpaksa. Ada lagi? Ada jalan lain. Ada lagi? Terbiasa. Ada lagi? Dari kecil sudah gitu. Ada satu alasan yang kuat kenapa ibu ini bisa seperti ini. Nah, karena dia sayang sama anaknya. Sama seperti yang tadi saya ceritakan waktu saya melihat papi saya terakhir ya. Saya sampai doa pada Tuhan begini, Tuhan, jika ada yang bisa saya lakukan untuk tuker, saya lakukan. Tapi kan itu enggak mungkin. Iya kan? Artinya apa? Kepala aja kita kasih kok bagi orang yang kita cintai. Kepala aja loh kita kasih. Untuk bekerja keras itu ya gampang dong. Ketengan. Oh, kepala aja kita siap kasih kok. Sama seperti si ibu yang mendekat anaknya. Sampai-sampai si dokter tidak bisa jelaskan secara nalar kenapa badan si ibu ini bisa tidak hancur. Teman-teman, manusia ini punya suatu kekuatan yang unbelievable untuk kasih ini. Saya waktu pertama kali start club, waktu saya pertama kali dapat rookie club, itu saya selalu terharu, saya selalu nangis dan nangisnya bukan karena pelayanan pur yang luar biasa, fantastis.